pagi Bapak Ibu sekalian dimanapun kalian berada. Selamat datang di channel Lopom Tommy Ricardo and Partners. Eh, Kali ini kita akan berbicara terkait dengan maraknya konten-konten YouTube yang mengatakan adalah membeli rumah dengan cash lebih murah. Banyak sekali konten seperti itu. Nah, saya sangat prihatin atas konten-konten tersebut yang mengatakan bahwa beli rumah lebih murah dengan cara cash. Di sini saya akan meluruskan mengenai tentang cash ini. Ini adalah terminologi doktrin-doktrin yang diangkut ke dalam sistem hukum secara global. Jadi kalau di dalam hukum Indonesia, cash ini dapat kita temukan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata kita yang sering kita singkat dengan BW, di mana acuannya adalah pasal 613. Jadi cash ini hanya pengalihan piutang saja. Nah, di dalam praktek ketika ada kreditur-kreditur yang merasa sudah sangat berupaya maksimal tapi debiturnya tidak bisa diselesaikan kredit macetnya, sehingga kreditur berpikir keras bagaimana caranya penyelesaian masalah kredit macet ini. Nah, ketika si kreditur tidak mau pusing untuk mengurus masalah kredit macet itu, salah satu cara dia agar dia tidak pusing-pusing, maka dia akan mengalihkan piutangnya kepada pihak ketiga, bisa perseorangan, bisa badan hukum, ya, tergantung nanti pihak ketiganya mau terima atau enggak. Nah, biasanya di dalam proses tawar-menawar piutang ini akan ada diskon yang akan diberikan kreditur lama kepada pihak ketiga tersebut. Nah, disitulah letak dari pengertian cash ini. Jadi kalau di pasal 613 itu adalah pengalihan piutang atas nama dan benda tidak berwujud dengan akta otentik maupun di bawah tangan. Itu syaratnya. Jadi harus dibikin di dalam akta penyerahannya dan di bawah tangan. Ya. Lalu selanjutnya syaratnya adalah harus diberitahukan kepada debitur tersebut, baik pada saat penandatangan aktanya diberitahukan dan diakui di situ, atau ketika terjadi pengalihan piutangnya, nanti kreditur yang baru memberitahukan kepada debitur. Nah, sampai di situ aja arahan bunyi pasal itu, tidak kemana-mana. Jadi hanya pengalihan saja, pengalihan piutang yang dari kreditur lama kepada kreditur baru. Jadi jangan sampai salah kaprah, salah berpikir bunyi pasal itu. Banyak di dalam YouTube itu konten-konten yang mengatakan beli rumah secara cash lebih murah, diskon 50%. Nah, ini udah gawat sekali nih, ya. Ini yang akan kita luruskan, ya. Ketika sudah terjadi penyerahan piutang itu dengan syarat yang dua tadi, maka Anda selaku pembeli cash yang harus Anda lakukan adalah mendaftarkan sertifikat hak tanggungan tadi yang tadinya atas nama kreditur lama menjadi atas nama kalian, ya, agar nanti hak hukum Anda sebagai kreditur baru terlindungi, ya, ketika itu sudah dirubah. Jadi Andalah yang berhak atas agunan itu, nama Andalah yang tercantum. Jadi nanti dicoret nama kreditur lama menjadi nama Anda, ya. Jadi seperti itu yang Anda lakukan. Jadi apa akibat hukum daripada cash ini? Akibat hukumnya adalah beralihnya semua piutang yang Anda beli itu dari kreditur lama ke kreditur baru.
Nah, biasanya dari transaksi dari CSI ini adalah adanya diskon. Makanya si cesionaris atau kreditur baru tuh rasa tertarik membeli CSI itu. Kita taruhlah contoh, piutang itu atau utang si debitur itu sebesar 100 juta dengan segala denda-denda yang ada, ya. Kita taruh 100 juta. Nah, antara kreditur lama dan kreditur baru bernegosiasi, sudah pasti ada diskon di sana. Makanya si kreditur baru mau membeli CSI itu. Nah, taruhlah 50 juta diskonnya kan, dibelilah sama kreditur. Nah, dari hasil CSI itu yang Anda bisa minta kepada kreditur yaitu 100 juta, nggak lebih dari situ. Piutangnya, ya. Piutang dari kreditur lama itu menjadi piutang Anda 100 juta. Itu yang Anda tagih kepada debitur. Ya, itu juga tadi syaratnya harus Anda beritahu dulu. Jadi bukan rumahnya beralih kepada Anda. Jadi jangan salah, banyak sekali tuh YouTube, Bapak Ibu sekalian. Jadi jangan sampai konten YouTube itu jadi membuat suatu pengertian yang salah kepada masyarakat luas. Nah, ini yang harus kita luruskan di sini. Jangan sampai Bapak Ibu sekalian salah kaprah juga bahwa beli CSI sama dengan membeli rumah. Tidak. Ya, membeli rumah itu yang melalui PPAT, ya kan? Artinya terjadi jual beli antara Anda dengan si penjual. Anda datang ke PPAT atau melalui mekanisme lelang. Nanti jual beli Anda berdasarkan risalah lelang. Itu nggak ada melalui CSI. Ya, jangan salah kaprah. Jadi yang perlu saya tekankan di sini sekali lagi, CSI itu bukan berarti Anda membeli rumahnya. Tidak. Sekali lagi, CSI itu hanya pengalian piutang atas nama dan benda tidak berwujud dengan dibuat berdasarkan akta otentik dan akta di bawah tangan. Jadi tidak ada hubungannya dengan apakah Anda menjadi pemilik rumah itu selanjutnya. Tidak, ya. Nah, yang Anda bisa lakukan adalah hak Anda adalah hanya sebatas piutang yang sudah berpindah kepada Anda, dan itulah yang Anda tagih kepada debitur. Nah, ketika terjadi wan prestasi, si debitur tadi wan prestasi lagi, maka Anda somasi 1, 2, dan 3. Ketika itu tidak digubris juga, ya, sama si debitur, maka Anda hanya bisa melakukan eksekusi, ya, bisa itu melelang, ya, secara langsung berdasarkan pasal 6 Undang-Undang HT, atau Anda meminta penetapan eksekusi kepada pengadilan. Nah, setelah itu apakah Anda menjadi pemilik rumah tersebut, agunan tadi, berdasarkan sertifikat hak tanggungan? No, tidak. Anda belum menjadi pemilik, ya. Ketika itu tereksekusi, ketika itu Anda hanya melelang rumah itu. Hasil lelangnya nanti kalian ambil, sisanya kalian serahkan kepada pemilik hak tanggungan tadi, ya, pemilik rumah tadi. Contoh misalnya rumahnya laku 300 juta, piutang Anda hanya 100 juta. Yang Anda bisa ambil dari perolehan penjualan rumah itu hanya 100 juta, ya kan? Sisanya kembalikan kepada si pemilik rumah tadi. Jadi begitu, jangan sampai salah kaprah, jangan salah analisa. Tidak ada pembelian rumah berdasarkan CSI. Kami peringatkan atau kami luruskan sekali lagi, Bapak Ibu sekalian, jangan sampai salah. Jika ada orang-orang yang mengatakan beli CSI, maka Anda akan mendapatkan harga rumah diskon 50%. Ya. Tidak, itu salah total. Jadi demikian yang dapat saya sampaikan. Jangan sampai nanti Ibu Bapak sekalian kedepannya jadi salah persepsi terkait dengan CSI ini. Mudah-mudahan video kami ini bermanfaat, meluruskan apa yang salah di dalam konten-konten YouTube yang beredar. Terima kasih atas perhatiannya.
Terima kasih telah menonton YouTube kami di channel Lopom Tommy Ricardo and Partners. Salam sehat untuk kita semua. Tuhan memberkati.